Ya, topik pilihan dari perbankan pikir pemirsa tadi BBNI dan BMRI sudah merilis kinerja mereka untuk kuartal pertama di 2023. Data terbaru per hari ini kita beralih ke informasi emiten pilihan masih dari perbankan pikir pemirsa di mana PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI berhasil mencatatkan lonjakan laba bersih 27,4% di kuartal pertama 2023 secara tahunan. Dan seperti apa detail pencapaian BBRI di sepanjang kuartal pertama 2023? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Dikutip dari laporan keuangan perseroan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI, mencatat laba bersih secara konsolidasi yang pada kuartal 1 tahun ini sebesar 15,56 triliun rupiah. Angka tersebut naik 27,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar 12,21 triliun rupiah. Capaian laba bersih tersebut berasal dari pendapatan bunga yang naik 15,6% menjadi 42,46 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 36,73 triliun rupiah. Seiring dengan kenaikan pendapatan bunga, beban bunga perseroan per 31 Maret 2023 9,68 triliun rupiah naik dari sebelumnya 6,32 triliun rupiah. Perolehan laba juga didukung dari total kredit yang disalurkan BBRI dan perusahaan anak mencapai 1.180,12 triliun rupiah. Kredit mikro tumbuh 11,18% year on year. Dengan komposisi kredit UMKM sebesar 83,86% dari total kredit BBRI. Kredit UMKM yang telah dikucurkan BBRI Group sebesar 989,64 triliun rupiah, sedangkan kredit non-UMKM yang digelontorkan senilai 190,48 triliun rupiah. Dengan penyaluran kredit tersebut, BBRI mencatatkan total aset sebesar 1.822,97 triliun rupiah, turun dari posisi 31 Desember 2022 yang sebesar 1.865 triliun rupiah. Di sisi penghimpunan dana, BBRI mencatatkan dana pihak ketiga atau DPK senilai 1.255,45 triliun rupiah, meningkat 11,45% dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, BBRI tampaknya menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1,99% dan posisi saat ini BBRI di 5.125 dari chart yang saya pegang. Ada kemungkinan atau peluang besar BBRI kembali menembus ke level tertingginya di sepanjang sejarah. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBRI di sepanjang perdagangan hari ini sampai dengan pembukaan sesi kedua, dan kami akan update bagaimana posisi saham BBRI beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 4.990 dan tampaknya ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. 9.20 BBRI berbalik arah menguat di level 5.000 pada pukul 10 dan pada pukul 12 penutupan sesi pertama siang tadi penguatan masih terus berlanjut di 5.075 hingga 5.125. Di pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas di 5.100. Saya akan sampaikan bagaimana posisi BBRI beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini berada di level 5.125, menguat di 1,99%. Secara intraday, BBRI tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 5.150. Dari chart yang saya pegang dari data RTI, tampaknya level ini merupakan level tertinggi. Ada peluang untuk BBRI menyentuh ke level tertingginya kembali di sepanjang masa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Saya akan coba sampaikan bagaimana pergerakan saham BBRI di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di perdagangan November di 4.660, kemudian di Desember masih bergerak di 4.000-an, 4.940, 4.870. Di Februari di 4.680, lebih cenderung tertekan, sementara di Maret untuk dari posisi BBRI di 4720. Sementara di perdagangan April ini mengalami
penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Sebelumnya BBRI juga sempat menyentuh ke level 5 ribuan, namun kembali mengalami koreksi. Dan hari ini BBRI kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sempat menembus ke level tertingginya di 5.150. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? BBRI beberapa perbankan big cap tampaknya ini masih memiliki valuasi yang cukup tinggi. Dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba bergeser ke grafis selanjutnya. Dari posisi price to earning ratio-nya masih berada di atas 10 kali pemirsa, ada di kisaran 15,18 kali, PSR-nya di 3,93 kali, PBV-nya di kisaran 2,60 kali, dan PCFR-nya di kisaran 7,97 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.